rahmatullahi alaih. Beliau mengatakan dalam kitabnya Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, tentang peringatan bagi siapa yang mendengar firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi-Nya dan berbicara dengannya terkait dengan adab etika seorang yang berilmu dan mempelajari ilmu. Pembahasan berikutnya Ar-Rabi'u, yang keempat, dan kita masih di dalam Al-Babus Tsalitsu, bab yang ketiga. Jadi kita masih di bab yang ketiga tentang fi adabil muta'allim, tentang adab etika kesopanan yang harus dimiliki oleh seorang yang menuntut ilmu, seorang yang belajar. Taib. Ar-Rabi'u, yang keempat, adalah an yakna'a minal kuti. Hendaknya seorang penuntut ilmu qanaah, merasa cukup, minal kuti, dari makanan. Kut itu adalah makanan pokok yang biasa dimakan oleh satu negeri, penduduk satu negeri. Maka seorang penuntut ilmu an yakna, hendaknya dia merasa cukup, memiliki sifat qanaah, tidak ingin lebih. Seorang penuntut ilmu hendaknya merasa cukup minal kuti, dari makanan, bima tayassara, dari hal-hal atau dari makanan-makanan yang mudah didapatkan olehnya. Wa in kana yasiran, sekalipun makanan yang didapatkan itu sedikit. Yasiran artinya qalilan. Jadi penuntut ilmu seperti itu. Ketika seorang belajar menuntut ilmu, hendaknya dia tidak disibukkan dengan hanya urusan perutnya. Dan nanti akan bisa dibedakan mana penuntut ilmu yang sungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh memiliki kesungguhan, dan mana penuntut ilmu yang tidak memiliki kesungguhan. Maka seorang yang di masa-masa dia mencari ilmu itu tidak menyibukkan dirinya dengan hanya sekedar memenuhi urusan nafsu perutnya. Penuntut ilmu demikian. Wa minal libasi, dan juga merasa cukup dari pakaian, bima yastur, dengan apa yang bisa menutupi auratnya, mithluhu, yang semisal dengannya, wa in kana khaliqan, sekalipun pakaiannya sudah usang. Jadi penuntut ilmu tidak usah sibuk harus cari pakaian yang pantas, yang bagus, apalagi yang mewah dan mahal, yang bermerek. Tidak. Penuntut ilmu, selama pakaian yang dipakainya menutup aurat, sudah mencukupi syarat-syarat menutup aurat sesuai dengan kaedah-kaedah menutup aurat, maka sudah cukup baginya. Dia tidak akan melirik kepada pakaian-pakaian yang indah, yang mahal, yang mewah, yang berkelas, yang bermerek. Tidak demikian. Ini nanti ada hikmahnya nanti di sana. Sebab penuntut ilmu kalau dia hanya mengurusi masalah penampilan pakaiannya, maka waktunya akan banyak terkurangi untuk mengurus pakaiannya. Iya. Bahkan penuntut ilmu di zaman dahulu itu beda dengan kalau sudah syekh ya. Penuntut ilmu di masa lalu, mereka itu agak mengurangi pakaian-pakaian yang berwarna putih atau cerah. Mereka banyak memakai pakaian-pakaian yang berwarna gelap supaya tidak banyak mencuci, karena tidak terlihat kotor. Jadi penuntut ilmu demikian. Bahkan para penuntut ilmu belajar di Yaman, misalnya di negeri Al-Yaman misalnya, di sana suka memakai pakaian-pakaian seperti ini, abu-abu atau yang berwarna, supaya tidak kentara, tidak terlihat langsung apabila sudah mulai kotor, sehingga dia tidak disibukkan dengan mencuci dan mencuci, kemudian menata pakaiannya dan seterusnya. Fabis sobri, maka beliau mengatakan, maka dengan sebab kesabaran, ala dzikil aishi, sabar di atas
sempitnya penghidupan. Yanalu, maka seorang penuntut ilmu akan mendapatkan, akan memperoleh, akan bisa meraih sa'atal ilmi, luasnya ilmu. Dia akan bisa mendapatkan luasnya ilmu yang luas. Kalau dia sabar dengan kesempitan kehidupan dia, makan seadanya. Kami dahulu begitu, para ikhwah. Antum jangan banyak menuntut orang tua. Santri sekarang ini kalau pesantren masakannya kurang enak, minta pindah pesantren. Kami dahulu biasa pagi tidak sarapan. Saya dahulu ketika mondok di pesantren As-Sunnah di Makassar, di pesantren As-Sunnah di Makassar, itu tidak ada sarapan sama sekali. Tidak tahu kalau sekarang di pesantrennya Al-Ustadz Dzulqarnain Abu Muhammad hafizahullah taala. Beliau guru saya, walaupun usianya 1 tahun lebih muda daripada saya, tapi beliau guru saya. Masya Allah, tidak ada di sana sarapan pada jamaah. Tapi murid-muridnya beliau yang awal-awal itu sekarang Masya Allah, rata-rata kalau tidak belajar di Yaman, di Saudi, di Mesir, Masya Allah. Tapi kebanyakan Yaman dan Saudi. Rata-rata murid beliau berhasil melanjutkan perjalanannya untuk menuntut ilmu sampai ke luar negeri. Dan sekarang sudah pulang ke tanah air untuk mendirikan pesantren, madrasah, berdakwah, Masya Allah. Menjadi dai-dai yang mumpuni. Dulu tidak ada sarapan, ikhwan. Di sana tidak ada sarapan. Dan tidurnya tidak pakai karpet yang seperti ini, hangat ini. Kami tidur itu di lantai, masjidnya belum ada jendela kacanya, pintunya juga belum ada, terbuka, jadi angin itu bebas masuk. Kami tutupi dengan satir ya, tapi atasnya masih terbuka. Kemudian kami tidur di atas sajadah. Jadi tidurnya di atas apa? Sajadah. Yang kaki pasti kena lantai. Atau bagian tubuh kita kalau kita pas begini akan kena apa? Lantai. Tangan kita, bahu kita akan kena lantai. Dan tidak ada bantal. Bantalnya adalah tangan kita. Maka kalau bangun ini tangan seperti apa? Geringgingin itu apa bahasa Indonesianya? Kesemutan. Akan kesemutan. Masya Allah. Itu belajarnya kita. Alhamdulillah, tapi murid-murid beliau di kala itu yang seangkatan dengan saya, Riyadhus Shalihin hafal, Bulughul Maram hafal. Jangan tanya Al-Arba'in An-Nawawiyah sudah hafal dari kecil. Kemudian Umdatul Ahkam hafal. Saya sendiri menghafal waktu itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, menghafal kita. Kalau tidak hafal tidak boleh belajar dengan berdiri begini, harus duduk begini, harus berdiri. Satu Quran ketat waktu itu, Masya Allah. Harus menghafal dan setoran hafalan kepada gurunya. Dan dulu begitu kita. Nanti siang makannya jam 2. Tidak ada ba'da zuhur langsung. Jam 2 baru datang makanan. Itu pun hanya nasi dengan kuah sedikit dan tempe 1 iris. Mungkin segini tempenya ya. Mungkin sekian inilah. Atau sekian ini. 1 iris. Sekian ini. Tidak ada lauk yang lain, tidak ada sayur. Tidak ada yang berbau amis-amisan, daging, ikan, tidak ada. Tidak pernah makan daging, ayam. Baru kita makan yang berbau amis, mungkin seperti soto khas Makassar, coto namanya ya. Itu hanya Senin Kemis. Kalau kita puasa, maka buka puasanya diberi yang agak enak oleh Dzulqarnain, Masya Allah. Jadi makannya seperti itu. Maka teman-teman kita yang nakal, itu ada yang pura-pura puasa supaya bisa makan buka puasa bersama kita. Masya Allah. Tapi kehidupan kita yang demikian itu, kita alhamdulillah mendapatkan ilmu yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yajma'u, dan dengan sabar atas kesempitan kehidupan penuntut ilmu, maka penuntut ilmu akan bisa mengumpulkan syamlal qalbi, hati yang tercerai-berai, an muftaraqatil amal, dari banyaknya angan-angan, fatatafajjaru fihi, maka akan memancar di dalamnya, di dalam hatinya, yanabiul hikami, sumber-sumber hikmah-hikmah. Jadi seorang akan banyak mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala apabila hatinya itu kosong dari memikirkan kehidupan dunia yang bisa membuat dia lupa dari ilmu. Ini penuntut ilmu ya, ini kita berbicara tentang penuntut ilmu yang serius belajar, penuntut ilmu yang betul-betul serius belajar, menggunakan sebagian besar waktunya untuk mencari ilmu.
Dan itu ketika dalam masa-masa mencari ilmu, bukan masa-masa mengamalkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Bisa difahami ini? Ini dalam masa-masa ketika seorang mencari ilmu. Hendaknya demikian. Kemudian Syekh berkata, Al-Imam Ibnu Jama'ah mengatakan, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i. Siapa nama beliau? Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi rahimahullahu taala, seorang ulama yang dilahirkan tahun 150 Hijriah dan wafat di tahun 204 Hijriah di usia 54 tahun. Rahimahullahu taala wa rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau berkata, kita simak ucapan beliau. La yatlubu ahadun hadzal ilma. Seseorang itu tidaklah pantas mencari ilmu ini, ilmu agama ini, bil mulki, dengan bekal kekuasaannya. Jadi ilmu itu tidak bisa dicari dengan bekal dia berkuasa, tidak. Betapa banyak orang yang diberi oleh Allah kekuasaan tapi dia tidak mendapatkan ilmu. Oleh karena itu di zamannya Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, siapa Malik bin Anas? Gurunya Imam Syafi'i. Itu para penguasa di zaman itu, raja-raja, para khalifah, kalau menginginkan putra-putrinya atau putra-putranya itu belajar agama, Imam Malik tidak mau datang ke istana-istana mereka. Imam Malik mengatakan, datanglah anak-anakmu, suruhlah datang anak-anakmu di majelis-majelis kami. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Dan Imam Malik itu tegas pada jemaah. Sehingga raja-raja atau khalifah-khalifah atau gubernur-gubernur itu segan dengan Imam Malik. Bahkan ketika Imam Syafi'i tiba di kota Madinah, saya lupa usianya sekitar 16 tahun kurang lebih, dan beliau sudah hafal kitabnya Imam Malik rahimahullah taala, itu Muwatta Imam Malik, Al-Muwatta. Sudah hafal Imam Syafi'i, ribuan hadis di situ. Dan ingin berguru kepada siapa? Imam Malik, imamnya Imam Daril Hijrah di Madinah. Maka Imam Syafi'i datang di kota Madinah, tapi dia tidak berani maju atau duduk langsung di majelisnya Imam Malik. Karena Imam Malik ini terkenal seorang imam yang apa ya? Kalau kita sekarang bilang guru yang galak, tegas beliau. Jadi beliau ini tegas. Tidak sembarangan orang boleh duduk di majelisnya. Terkadang beliau mengusir muridnya di majelisnya. Imam Malik terkenal begitu, tegasnya. Tapi beliau di luar majelis itu lembut beliau. Sayang pada murid-muridnya kalau di luar majelis. Kalau di dalam majelis, muridnya tidak berani. Tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang berani menutupkan kelopak matanya, tidur gak ada berani. Imam Malik itu terkenal, itu Imam Malik. Silakan dibaca biografinya beliau, terjemahnya beliau. Imam Ad-Dhahabi punya terjemahnya beliau dan ulama-ulama yang lainnya. Maka Syafi'i datang, tapi tidak berani duduk langsung di majelisnya Imam Malik, karena biasanya dites dulu Imam Malik. Kalau belum hafal kitab Muwatta yang hadisnya sekitar 2000 lebih itu, maka tidak boleh duduk di majelisnya Imam Malik. Jadi kalau mau duduk di majelisnya harus hafal kitabnya dulu. Akhirnya beliau mencari siapa yang bisa memberi apa? Tazkiyah kalau sekarang ini namanya. Rekomendasi supaya bisa belajar. Maka Imam Syafi'i mendatangi Amir Al-Mantiqah, ya, Amir Mantiqah itu Amir Al-Madinah, Gubernur Madinah. Apa kata Gubernur Madinah? Saya tidak berani memberi rekomendasi kepadamu untuk menemui Imam Malik. Saya antarkan aja ke pintu rumahnya, nanti kamu temui sendiri, ketuk pintunya sendiri. Betul, Imam Syafi'i diantarkan, kemudian ngetuk pintunya. Dok. Ditemui oleh maulanya Imam Malik kalau tidak salah, budaknya Imam Malik. Ditanya, siapa kamu? Muhammad bin Idris Syafi'i. Mau belajar menemui Imam Malik. Tunggu di sini, disuruh menunggu. Baru Imam Malik keluar dites. Karena beliau hafal, akhirnya bisa belajar dengan siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka Imam Syafi'i mengatakan, tidaklah seorang bisa mendapatkan ilmu ini dengan kekuasaan. Jadi tidak layak seorang itu mencari ilmu agama ini dengan kekuasaan. Wa izzin nafsi, dan dengan kemuliaan diri. Fayuflih, kemudian bisa beruntung dengan ilmunya. Biasanya orang yang mendapatkan ilmu agama yang banyak adalah orang yang tidak tersibukkan dirinya dengan apa? Berbagai macam kekuasaan. Itu yang akan dapat ilmu yang banyak. Namun berbeda dengan siapa? Umar bin Abdul Aziz
Siapa Umar bin Abdul Aziz? Yang dikatakan khalifah yang kelima. Padahal beliau bukan khalifah yang lima. Khalifah yang kelima siapa? Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Tapi ulama mengatakan beliau adalah khalifah yang kelima karena keadilannya, karena kebaikan akhlaknya, karena kebaikan agamanya, karena kesalehannya. Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau ini dikenal seorang khalifah yang dalam ilmunya. Karena beliau memang sudah menuntut ilmu sejak sebelum menjadi khalifah. Dalam ilmunya. Dan beliaulah yang memimpin salat berjamaah ketika itu. Dan juga berkhutbah di hadapan rakyatnya. Dan dikenal dalam sejarah bagaimana kesalehan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Walakin kata Imam Syafi'i, akan tetapi man talabahu, siapa yang mencari ilmu agama bidzulli nafsi, dengan jiwa yang merendah, wadikil aishi, dengan kehidupan yang sempit, wa khidmatil ulama'i, dengan melayani, memberikan khidmah kepada para ulama, aflah, maka dia akan beruntung. Aflah itu maknanya banyak, beruntung, bahagia, sukses dan selamat. Seorang yang mencari ilmu agama dengan jiwa yang penuh kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tawadhu kepada manusia, kemudian dengan kehidupan yang sempit dan selalu melayani gurunya para ulama, maka dia akan beruntung. Saya sampaikan kepada antum ikhwan, jangan sekali-kali ada perasaan di hati antum itu takabur kepada guru antum, tarafuk, merasa tinggi, merasa lebih dari gurunya. Tidak akan beruntung seorang yang demikian ini. Jadi kita ini disebutkan oleh para salaf bahwa para salaf itu di hadapan gurunya itu seperti budaknya. As-salafus saleh dahulu, kenapa mereka ilmunya luas? Karena kalau mereka di hadapan gurunya seperti di hadapan dia menjadi budak bagi gurunya. Jadi tidak berani murid-murid zaman dahulu itu merendahkan gurunya. Mereka senantiasa memuliakan gurunya dan menghormati gurunya. Maka ilmunya mereka bermanfaat. Dan mereka beruntung dengan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya memuliakan guru, berkhidmah kepada guru, kepada para ulama dengan seorang mendapatkan ilmu? Banyak. Kisah-kisah itu banyak para jemaah. Yang rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Hubungannya adalah ilmu agama yang kita cari ini ilmu dari siapa, saya tanya? Yang dimiliki oleh para ulama kita, para guru kita, para ustadz kita, para kiai kita yang lurus-lurus jalannya. Ilmu itu dari siapa? Saya tanya. Dari wahyu kan? Dari Al-Quran dan Sunnah. Wahyu itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita memuliakan guru kita karena ilmu yang dia miliki, kita berarti memuliakan dua wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jika kita memuliakan apa yang datang dari Allah, Allah akan berikan kepada kita ilmu. Tidak sebagaimana murid-murid yang sombong dan takabur, merendahkan gurunya, tidak memuliakan gurunya. Demikian ini para ulama terdahulu, dan sampai sekarang ini demikian para jemaah. Biar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau pergi ke Timur Tengah kemudian mendapati ulama-ulama, ajib ikhwan. Ulama-ulama itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ulama-ulama Timur Tengah, saya beritahu ya. Itu kalau misalnya ada ulama datang, misalnya di Masjid Al-Muttaqin ini datang seorang syekh. Al-Muttaqin ini datang seorang syekh. Kemudian di sekitar Muttaqin ini ada syekh-syekh yang punya masjid begitu. Dan syekh yang datang ini datang dari luar kota. Misalnya Al-Muttaqin ini di Riyadh, syekhnya datang dari Makkah, misalnya. Maka ulama-ulama di sekitar Muttaqin, syekh-syekh di sekitar Muttaqin itu langsung menghentikan kajian-kajiannya dan datang semuanya di masjid ini. Itu para ulama. Penghormatan mereka kepada para ulama yang lain. Padahal yang datang itu terkadang lebih sepuh, lebih tua dibandingkan syekh yang datang dari tempat yang jauh. Kalau sekarang tidak. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya datang di sebuah pesantren. Pesantrennya Ustadz Fulan misalnya. Maka yang ngaji hanya santrinya. Guru-guru di pesantren itu tidak ada yang ngaji. Inilah penghormatan kita yang sangat jauh dengan bagaimana penghormatan para ulama kepada ulama yang semisalnya. Padahal kita belum ulama gitu. Baru ustadz kampung, baru bisa baca kitab sedikit, baru dipanggil ustadz, terjun ke dunia dakwah juga baru.
tapi tidak mau menuntut ilmu ketika datang orang yang lebih berilmu di tempat tinggalnya. Ini jauh sekali dibandingkan para ulama terdahulu. Maka ilmu kita ya sebegitu, tidak akan luas para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan beliau berkata, siapa yang berkata ini? Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, la yasluhu talabul ilmi, tidak akan mencari ilmu itu menjadi baik illa kecuali limuflis, bagi orang yang mengalami kebangkrutan atau pailit. Jadi mencari ilmu itu tidak akan menjadi baik kecuali bagi orang yang bangkrut. Apa maksudnya? Kalau seorang mencari ilmu pasti kehilangan banyak uang dan harta, atau setidaknya kehilangan banyak kesempatan untuk cari uang dan harta. Orang cari ilmu begitu mesti. Antum kalau ingin dapat ilmu ya harus tutup toko. Kalau antum punya toko, antum harus meninggalkan dagangan antum. Kalau punya antum dagangan, kemudian antum duduk di majelis dulu, majelis ilmu. Begitu. Kalau seorang ingin mendapatkan ilmu, dia harus siap bangkrut, dia harus siap pailit. Bahkan di zaman para salaf dahulu, mereka rela menjual harta bendanya yang dimilikinya untuk bisa menuntut ilmu sebagai bekal untuk belajar. Alhamdulillah di zaman ini masih ada. Saya mendapatkan masih ada orang-orang seperti itu. Beberapa waktu yang lalu beliau baru pulang hari Jumat kemarin. Ada seorang ikhwah dari Jakarta datang ke pesantren kami. 1 bulan penuh belajar bahasa Arab, nahwu, shorof, percakapan, dan belajar kitab-kitab yang lain. Itu dia rela 1 bulan penuh meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keuntungan duniawinya untuk mendapatkan ilmu. Karena memang demikian, orang yang ingin mendapatkan ilmu dia harus siap mengorbankan apa? Waktunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan apa? Jiwanya untuk mencari ilmu. Para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kila, dikatakan oleh sebagian ulama, kata Imam Syafi'i, walal ghaniyul makfi, dan mencari ilmu itu tidak pantas atas seorang kaya yang berkecukupan. Qala walal ghaniyul makfi, dan tidak pantas atas seorang kaya yang berkecukupan. Ini hukum umum ya, ini aghlabiyahnya. Al-aghlabnya begitu, bahwa anak-anak orang kaya itu tidak ada yang jenak mencari ilmu agama. Jenak itu apa? Tidak ada yang kuat bertahan untuk mencari ilmu agama. Anak-anak orang kaya. Saya punya santri banyak. Kalau saya pandang anak-anak orang kaya itu paling setahun sudah keluar nanti pindah ke sekolah umum dan seterusnya. Tidak ada yang bertahan lama. Santri yang bertahan lama biasanya adalah anaknya orang-orang yang pas-pasan, atau kita katakan cukup, bukan anaknya orang-orang kaya. Bahkan beberapa guru pesantren mengeluhkan anak-anak orang kaya yang mondok di pesantren-pesantren sunnah mengganggu teman-temannya. Datang hanya untuk apa? Mengganggu. Tapi kita terima, kenapa? Karena mereka menuntut ilmu juga. Tapi itulah kehidupan para jemaah. Ternyata kekayaan membuat orang apa? Tidak bisa bersabar dalam mencari ilmu. Dan ini hukum kebanyakannya. Walaupun ada anak-anak orang kaya yang semangatnya mencari ilmu luar biasa, ada, tidak dipungkiri itu. Tetapi kebanyakan anak-anak orang kaya tidak bertahan lama dalam mencari ilmu. Antum bisa sebutkan aja kepada saya, siapa anak orang kaya yang sukses dalam mencari ilmu, yang berilmu banyak. Di Indonesia ini rata-rata pimpinan pesantren ini rata-rata dulunya anaknya orang pas-pasan para jemaah. Bahkan banyak ustadz-ustadz kita itu ketika belajar di pesantren itu harus jadi tukang becak. Ada ustadz kita ya, belajar di pesantren harus tukang becak. Ada yang jadi kuli, ada yang jadi petani, membantu apa? Menjadi buruh tani supaya bisa mendapatkan ilmu. Wa qala Malikun, berkata Imam Malik rahimahullahu taala, kata beliau, la yablughu ahadun min hadzal ilmi, seseorang tidak akan bisa mencapai ilmu ini, ya, ma yuridu, atas apa yang dia inginkan, hatta yadurra bihil faqru, hingga kefakiran akan memadaratkan dirinya. Jadi orang yang mendapatkan ilmu syar'i itu biasanya akan ditimpa kefakiran.
ketika dia menuntut ilmu, saat dia menuntut ilmu akan menghadapi kefakiran. Wa yu'thirahu ala kulli syai'in, dan dia akan lebih mengutamakan kefakiran agar dia mendapatkan ilmu atas segala sesuatu. Jadi penuntut ilmu itu kalau dia hidupnya pas-pasan malah bisa bersabar dan bertahan dalam mencari ilmu. Dengan kefakirannya, dengan hidupnya yang pas-pasan, dia bisa bersabar di dalam mencari ilmu. Ini pengalaman para jemaahnya. Pengalaman teman-teman kita. Dulu teman-teman kita yang kaya-kaya itu, ya Allah, itu di pesantren itu orang tuanya tidak tahu. Dia pergi ke sana, pergi ke situ, belanja ini, belanja itu, makan ini, makan itu, pelajaran ditinggalkan. Hafalan-hafalan yang diwajibkan di pesantren tidak ditunaikan. Itu banyak terjadi. Bahkan ada santri, ini cerita nyata ini. Di pesantren itu tidak ada AC-nya, ya, tidak ada AC-nya. Dan masih jarang di zaman ini, padahal itu kurang lebih 10 tahun yang lalu lebih, saya lupa. Apakah 15 tahun atau 10 tahun yang lalu lebih. Itu pesantren ada kipas anginnya sudah mendingan itu ya, sudah lumayan. Paham ya? Pesantren ada kipas anginnya. Di zaman saya dahulu, ini santri laki-laki kalau tidur tuh hanya pakai celana dan pakai sarung, telanjang dada. Tahu telanjang dada? OTOT. Tahu OTOT? Telanjang dada. Kan dada bagi laki-laki bukan aurat ya, tak? Supaya apa? Tidak gerah, tidak ada AC-nya, tidak ada kipas anginnya. Jadi kita kipas-kipas itu dengan apa? Dengan karton atau kardus atau buku tulis itu buat kipas-kipas. Makanya beberapa santri lulus dari pesantren itu kena penyakit asma. Kenapa? Karena telanjang dada ini. Iya, tidur di lantai, tidak ada alasnya para jemaah. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya demikian, saking panasnya. Apalagi mondok-mondok di daerah panas seperti Makassar, Surabaya. Saya 6 tahun di Surabaya. Teman-teman kalau tidur tidak ada yang pakai baju. Teman-teman saya dulu. Ya, kalau tidur tidak ada yang pakai baju. Masya Allah, ya, tidur itu pakai sarung saja, bajunya kaosnya dilepas. Kalau pakai baju ini bisa apa? Kalau bahasa Jawanya kembloh, kaosnya itu sudah berair semuanya. Masya Allah. Tapi kita bertahan dalam mencari ilmu. Nah kisah tadi, ada santri, dia anaknya orang kaya, dia mondok di Jawa Tengah, pesantrennya terbesar sekarang ini di Jawa Tengah, terkenal. Banyak lulusannya yang terima di Madinah. Dia minta dipasangkan oleh orang tuanya AC, dituruti oleh orang tuanya, pasang AC. Kamar mandinya dipasangkan apa itu? Yang untuk mandi dengan apa? Nyemplung itu apa ya namanya? Hah? Apa? Ya, pokoknya yang bisa nyemplung ke situ mandinya. Namanya orang kaya. Saya pernah di rumahnya dia, Masya Allah, mandinya nyemplung gitu ya. Mandinya nyemplung. Kita nggak biasa mandi nyemplung begitu, para jemaah. Toib. Kemudian dipasangkan, betul, dipasangkan. Untuk mandi yang bisa langsung nyemplung ke situ, AC. Tidak bertahan 1 tahun, minta keluar dari pesantrennya. Karena memang biasanya kesungguhannya dalam mencari ilmu itu sangat kurang. Mereka-mereka yang berharta lebih. Padahal pesantren itu terkenal makannya itu menunya berganti-ganti. Menunya berganti-ganti. Sedangkan kita di pesantren itu menunya tempe, tahu itu tetap bertahun-tahun, itu biasa kita. Bahkan saya pernah 2 tahun di pondok pesantren itu para jamaah, makannya itu menunya tetap apa? Sayur kangkung, sayur apa namanya, bayam, kemudian sayur apa, sawi. Itu saja. Tempe kalau ada, tahu kalau ada, kerupuk kalau ada, ayam menunggu ada undangan walimah. Jadi kalau kiai mengatakan atau ustadz mengatakan ini ada undangan, baru kita seneng itu. Wah, mantap ini. Tapi zaman dahulu ayam masih jarang, seringnya telur itu. Telur pun separuh itu ya. Telur separuh para jemaah. Tapi semangat kita dalam mencari ilmu. Taib. Wa qala Abu Hanifah. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, yusta'anu 'alal fiqhi. Bisa dijadikan sebagai sesuatu yang membantu untuk mendapatkan ilmu fikih. Bijam ilhammi, dengan mengumpulkan cita-cita seorang yang dia memiliki cita-cita yang tinggi, tekad yang kuat, maka tekad dan cita-citanya itu membantu dia untuk mendapatkan ilmu fikih. Wa yusta'anu ala hatfil alaiki,
dan bisa dijadikan sebagai bantuan untuk membuang segala keterikatan-keterikatan bi'ahdil yasiri, dengan seorang penuntut ilmu mengambil sesuatu yang sedikit indal hajati, ketika dia sangat membutuhkan, wala yazid, dan dia tidak menambahnya. Zaman dahulu saya masih ingat ya, jadi dulu kita kalau makan itu sambil bawa kitab begini sambil makan. Zaman dahulu bawa kitab begini ya, itu sambil makan. Sampai sekarang saya masih punya kebiasaan yang kadang-kadang saya ditegur istri saya, Bi, kalau makan bawa kitabnya taruh dulu. Saking kebiasaan di pondok dulu, sampai sekarang kalau makan saya bawa apa? Kitab sambil makan. Enak itu, sambil baca, kemudian ngemil atau makan kita. Jadi manfaat waktu kita makan, manfaat. Bahkan di zaman para salaf, supaya tidak menghabiskan waktu untuk makan, itu roti itu kalau di Timur Tengah, itu kalau tidak segera dimakan, misalnya masaknya pagi roti, bukan buat roti pagi, siang tidak segera dimakan, itu sudah keras roti itu. Itu para salaf dahulu mencelupkannya ke dalam air untuk segera bisa dimakan. Juga bukan seperti kita makan pelan-pelan, habiskan waktu pelan-pelan. Demikian itu yang dilakukan oleh para generasi terbaik umat Islam dahulu. Mereka mengambil sesuatu yang sedikit ketika dibutuhkan dan tidak menambahnya, supaya mereka tidak terikat dengan hal-hal yang mengganggu aktivitasnya dalam mencari ilmu. Fahadhihi aqwalu, maka inilah pendapat-pendapat, ucapan-ucapan haula'il a'immati, imam-imam ini, alladzina lahum, yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki fihi, dalam keilmuan, al-qadahul mu'alla, kemuliaan yang melimpah. Ini ulama-ulama yang mulia ini. Imam siapa tadi yang disebutkan di sini? Mulai Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ini ulama-ulama yang mulia. Ghairu mudafi, dan tidak diingkari hal tersebut oleh ulama-ulama yang lainnya. Maka hendaknya kita memperhatikan apa yang diucapkan oleh ulama-ulama tersebut. Walaupun ucapan ulama itu tidak seperti dalil Al-Quran dan Sunnah yang wajib kita pegangi kapanpun, dimanapun, tidak. Tetapi ucapan ulama itu pengalaman pribadi mereka, yang mereka ketika belajar itu mendapatkan pengalaman-pengalaman yang dituangkan dalam kitab-kitab mereka, bahwa mencari ilmu itu tidak bisa kalau kita tersibukkan dengan aktivitas-aktivitas duniawi. Termasuk di sini adalah banyak makan, ya, banyak tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi yang lainnya. Sampai demikian ini para ulama. Wa kanat hadhihi ahwaluhum, maka inilah kondisi-kondisi mereka para ulama radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai para ulama kita. Qala al-Khatib, berkata Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini bagus lagi ucapan Khatib, antum dengarkan dengan baik. Wa yustahabbu lit-talibi, disunahkan dan disukai bagi seorang penuntut ilmu, an yakuna azaban, agar dia masih bujangan. Jadi menuntut ilmu itu hendaknya dimulai ketika masih bujangan. Bagaimana dengan kita yang baru ngaji atau menuntut ilmu ketika sudah berkeluarga? Ya nggak apa-apa, memang terlambat kita. Tapi disukai, disunahkan untuk kita ketika masih bujangan sudah mencari ilmu. Ma'amkanahu, selama dia mampu melakukannya, li'alla yaqta'ahu al-istighalu, agar tidak memutus dia dalam mencari ilmu kesibukannya, bihuquqiz zawjiyyati, untuk menunaikan hak-hak suami istri. Dan betul ini. Kapan hari ini saya punya mahasiswi ini. Ini bukan menggibah, tapi ini pengalaman yang mungkin perlu diperhatikan oleh para akhwat. Ada mahasiswi baru semester 2 sudah minta izin keluar. Kenapa? Punya anak 1 masih kuliah. Punya anak 2 sudah tidak bisa, bayinya dibawa kuliah. 2 gimana? Bawa kuliah, anaknya 2. Yang 1 baru bisa berjalan, 1 masih bayi digendong. Gimana caranya para jamaah? Maka penting ya ini untuk mencari ilmu ketika masih bujangan. Dan saya harapkan ini ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak, mulai dari TK anak kita ini dibiasakan mencari ilmu. Tidak apa-apa. Kita sering membiarkan mereka sampai malam bermain-main, tapi kita kadang-kadang kasihan kalau mereka belajar berjam-jam.
Seharusnya kita kasihan mereka banyak bermain ya. Karena kita kan biarkan anak-anak kita bermain dari pagi, siang bermain, malam bermain. Tapi begitu ngaji 1 jam katanya kasihan, tiap hari ngaji 1 jam kasihan katanya. Kalau bermain berjam-jam tidak kasihan. Kasihan itu kalau nanti dia tua tidak punya ilmu. Itu kasihan para jamaah. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasihan. Antum kalau pergi ke Saudi Arabia atau ke Yaman, ke negeri Yaman di sana, itu anak-anak kecil, ikhwan ya, anak kecil-kecil itu sudah belajar menghafal mereka di sana. Masya Allah. Bahkan di Saudi itu masya Allah ya, kecil-kecil sudah pintar bahasa Arab. Di sini gede-gede gak bisa bahasa Arab. Di Saudi itu kecil-kecil sudah pintar bahasa Arab. Bener, saya gak bohong, asli nih. Kecil-kecil pintar bahasa Arab. Saya ajak ngomong bahasa Arab tuh ngerti, jawab. Ini di sini gede-gede saya ajak ngomong bahasa Arab gak bisa jawab. Masya Allah. Ini masya Allah orang-orang Saudi ya, kecil-kecil pintar bahasa Arab. Enggak, di sana belajar betul, serius di sana, bener. TK itu di Saudi Arabia TK, karena anak saya itu sekolah di Saudi Arabia 4 tahun lamanya. TK di sana itu harus menghafal syair-syair loh. Makanya ketika SD itu baca kitab sudah lancar mereka. Karena TK sudah menghafal syair-syair. Sudah menghafal. Kalau di sini kan belajar alfiyah itu baru setelah dewasa, sudah gede-gede, sudah jenggotan baru belajar alfiyah. Sudah susah. Di sana kecil-kecil sudah menghafal. Masya Allah. Anak-anak kecil. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belajar itu di masa kecil, kalau belum tersibukkan dengan hal-hal yang bisa menghalangi dia dari mencari ilmu. Kemudian beliau mengatakan, wa talabil ma'isyati, dan supaya tidak terputus dia disebabkan mencari penghidupan, mencari nafkah, an ikmali talabi, untuk menyempurnakan pencarian ilmunya dia. Ada beberapa ikhwan itu izin keluar dari pesantren dikarenakan menikah, harusnya tidak izin, tetap bertahan di pesantren itu. Yang penting istri dan anaknya cukup nafkahnya, belajar di situ. Oleh karena itu di pesantrennya Syekh Mukbil dan ulama-ulama di negeri Yaman, dan juga madrasah-madrasah, pesantren-pesantren di Saudi Arabia itu dicukupi ya, santri itu dicukupi supaya tidak tersibukkan mencari apa? Nafkah. Antum boleh di Yaman ya, di Yaman itu yang namanya santri itu dicukupi gratis, belajarnya gratis, makan gratis. Santri hanya butuh beli kitab, beli kebutuhan harian seperti beli pulsa atau beli sabun untuk cuci, untuk mandi, sampo, itu aja. Pasta gigi, makan sudah gratis. Kalau sudah berkeluarga itu dapat uang saku dan boleh mengambil makan bebas. Masya Allah. Sehingga mereka tidak tersibukkan dengan mencari nafkah. Karena banyak di antara kita dulunya rajin datang di kajian-kajian, begitu sudah menikah biasanya akan berkurang intensitasnya untuk datang di kajian-kajian. Kenapa? Karena sibuk untuk mencari nafkah. Bukan dilarang mencari nafkah, tapi harusnya diatur bagaimana bisa menuntut ilmu terus. Bagaimana bisa menuntut ilmu di samping dia mencari nafkah. Kemudian imam yang lainnya mengatakan, wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, man tazawwaja, barang siapa menikah, maksudnya menikah di saat dia masih mencari ilmu, faqad raqibal bahra, maka dia sungguh seperti seorang yang mengarungi, raqibah ini sebenarnya menaiki, tapi kalau lautan bukan dinaiki tapi diarungi, mengarungi al-bahra, lautan. Antum masih belajar entah kuliah atau mondok atau apalah, kemudian menikah, itu seperti antum mengarungi lautan itu. Banyak ombaknya nanti, geser ke sana, geser ke sini, istri sakit, mertua sakit, kewantian gitu. Tapi jangan putus, saya beritahu jangan putus. Walaupun ujiannya banyak, jangan putus. Karena saya sendiri ketika datang ke Saudi Arabia, saya sendiri ketika datang ke Saudi Arabia itu sudah punya anak. Saya 2008 itu sudah punya anak 1, 2, 3, sudah 3 saya. Sudah punya anak 3. Saya pulang dari Saudi Arabia bawa anak 7 saya. Pinter ya. Jadi saya berangkat tuh anak saya masih 3. Tidak menghalangi, yang penting bertahan. Ujian-ujian di dalam mencari ilmu, ujian mencari nafkah, istri sakit, anak sakit, itu dihadapi saja dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk antum misalnya sudah S1 ya, terus menikah, ingin S2, jalani aja, belajar S2.
Nanti istri sakit ya jangan Pak dosen saya mau keluar, kenapa istri saya sakit-sakitan? Jangan begitu. Istri sakit ya dirawat. Habis dirawat, Dik, saya mau kuliah dulu ya, Mas mau kuliah dulu. Yes Mas, doakan segera sembuh saya, berangkat kuliah. Jadi bukan halangan seorang itu sebenarnya dalam mencari ilmu, menikah. Tapi ingat, dengan menikah itu seperti mengarungi lautan. Antum harus siap menghadapi apa? Ombak-ombak yang menerjang perjalanan antum dalam mencari nafkah. Dalam mencari ilmu. Kemudian beliau mengatakan, fa'in wulidalahu, jika terlahirkan untuknya waladun anak, jika dia punya anak, faqad kusura bihi, maka dia seperti terpecah, ya terpecah disebabkan gelombang lautan. Jadi seperti dia naik kapal, kapalnya pecah kalau dia punya anak, biasanya begitu. Dan betul itu, betul itu. Ada beberapa santri kita, saya sebut satu atau dua, izin kepada kita, Ustaz, izin. Kenapa? Tidak ngaji lagi. Karena disuruh istri untuk ngemong anak. Nah, ini keliru ini. Ngemong anak buat aliasan. Anaknya dimong di pengajian, nggak apa-apa. Dibawa ya ngaji, nggak apa-apa. Kalau saya boleh, santri-santri yang sudah berkeluarga bawa anak itu boleh, nggak ada masalah kita. Karena di zaman Rasulullah banyak para sahabat juga datang ke majelisnya Rasulullah membawa putra-putrinya, tidak masalah. Jadi kalau antum memiliki lembaga Mahat Aisar ya, misalnya ada ikhwan yang sudah menikah, disuruh istrinya sakit, disuruh ngomong anaknya, suruh bawa ke kampusnya, ke kelasnya, nggak apa-apa. Nanti anaknya diatur yang baik. Anak biasa begitu, memang jalan-jalan namanya anak. Kalau bapaknya jalan-jalan nggak wajar, ini anak biasa jalan-jalan, biar saja ikut ngaji dengan orang tuanya, masya Allah. Saya beritahu ikhwan, anak setiap Jumat tuh ngomong anak saya di Saudi Arabia. Gimana antum pikir? Anak saya masih kecil-kecil seperti ondo usuk, tahu ondo usuk? Besarnya itu terpaut 2 tahun kurang, 2 tahun lebih dikit gitu. Paling lama 2 tahun, seperti ondo usuk begini. Jadi tingginya nih, masih kecil. Kakaknya masih kelas 6 SD sudah punya adik 6, bayangkan. Kan masih kecil-kecil begini. Itu saya kalau ngaji dengan Syekh setiap Jumat, saya ngomong 3 anak. Nomor 1, nomor 2, sama nomor 4. Supaya istri saya di rumah 4, saya 3. Bagi hasil ini coba. Oh, kita kan kerjasama kan, produksinya juga kerjasama, yo setelah jadi juga bagi hasil gitu. Saya bawa 3 itu ngaji, saya suruh tenang. Nak, habis ngaji, duduk yang baik sama saya. Nanti datang cium tanya saya, cium keningnya saya bilang gitu. Masya Allah ngaji. Ada video-videonya itu. Saya ngaji di depan saya itu, anak-anak saya ngikut. Bahkan saya dakwah, itu anak saya juga ngikut. Kenapa? Ya ngomong tadi. Padahal itu tugas dakwah dari negara Saudi Arabia, dari kerajaan Saudi Arabia. Itu 3 anak saya, di sini 2, di sini 1. Karena saya suruh ngomong murid-murid saya, ayo dibantu ngomong saya. Tidak menghalangi kita untuk apa? Belajar ilmu, untuk menyampaikan ilmu. Tapi di sini Sufyan Ats-Tsauri berpesan kepada kita, kalau kita masih bisa menahan diri dari menikah, belajar dulu sampai tuntas baru menikah. Tapi kalau sudah tidak bisa menahan diri dari menikah, tapi harus serius dalam belajar. Karena tantangannya berat. Seorang belajar kemudian menikah itu tantangannya apa? Tidak ringan. Benar gak ini? Ada yang menikah sampai 4 putus, 5 putus, 3 putus, banyak. Gara-gara menikah. Harusnya tidak usah putus. Terus para jemaah, terus belajar walaupun kita sudah menikah. Wabil jumlati, sebagai kesimpulannya, secara keseluruhan kesimpulannya, fatarku tazwiji, maka meninggalkan menikah, li ghairil muhtaji ilaihi, bagi penuntut ilmu yang tidak butuh menikah, maksudnya belum ngebet ya, bahasa kita belum ngebet untuk menikah, au ghairil qadiri alaihi, atau bagi penuntut ilmu yang belum mampu untuk menikah, aula, maka meninggalkan menikah itu lebih utama. Maksudnya menunda menikah ini, meninggalkan di sini maksudnya. Yang dimaksud oleh Syekh adalah, oleh Ibnu Jamah adalah menunda pernikahan bagi seorang penuntut ilmu yang belum membutuhkan untuk menikah, atau menundanya disebabkan dia belum mampu untuk menikah, maka itu aula, lebih utama. La siyama, terlebih-lebih litalibi, bagi penuntut ilmu, alladzi ra'su malihi, yang mana modal hidupnya dia adalah jam'ul khatiri, mengumpulkan perasaannya dia, wa ijmamul qalbi, dan menenteramkan hatinya dia,
wasti'malul fikri, dan menggunakan pikiran dia. Apa yang dimaksud di sini? Jadi dia tidak punya modal harta, modalnya hanya konsentrasi. Jam'ul khatir itu mengumpulkan perasaan, maksudnya konsentrasi. Wa ijmamul qalbi, kemudian menenteramkan hati, ini juga konsentrasi. Jadi dia ini kalau belajar hanya punya bekal, apa bekalnya? Modalnya hanya apa? Pokoknya dia duduk konsentrasi, tidak punya modal harta sama sekali. Maka jangan menikah orang yang seperti ini, karena bekalnya belum ada untuk menikah. Dan ini nasihat dari Al-Imam Ibnu Jama'ah. Tapi ini melihat, kalau saya, pendapat saya pribadi, melihat dalil-dalil yang ada, melihat kepada kebutuhan. Dan beliau juga mengatakan begitu, kalau memang tidak sanggup menahan diri kecuali dia harus menikah, maka menikah. Tapi ingat, dengan menikah jangan menghalangi dia atau membuat dia putus dari menuntut ilmu. Saya beberapa hari yang lalu memberi nasihat kepada para mahasiswa kami di pesantren At-Tirmidzi. Kita punya program S1. Saya nasihati, sesibuk apapun usahakan itu berusaha untuk kuliah. Kalaupun sering bolos kuliah, minimal ujian UTS UAS datang, ini seolah lulus. Loh, banyak loh mahasiswa begitu, dosennya kasihan, mau men-DO itu kasihan, dia enggak? DO ya namanya ya. Mau men-DO itu kasihan. Kenapa? Dia masih ikut ujian kok, ya. Dan ternyata ujian dia bisa ngerjakan. Jadi dia cari apa bahan dari teman-temannya yang rajin kuliah, tapi dia sering bolos misalnya. Tapi bolosnya bukan unsur kesengajaan, karena dia mencari nafkah atau dia misalnya ngurus anaknya, ngurus istrinya. Yang penting tetap apa? Yang penting tetap datang ujian. Setidaknya demikian. Karena ternyata ya, ini pengalaman anak pribadi. Saya itu sekarang ini profesi saya dai, guru dan dosen. Ternyata kuliah itu nggak perlu menghafal kuliah itu. Dan kuliah itu sebenarnya metode online itu lebih cocok daripada offline kalau kuliah itu sebenarnya. Jadi kuliah demikian, asalnya kuliah itu begitu. Makanya sekarang ketika ada pandemi, kuliah tetap bisa berjalan, tapi untuk pendidikan sekelas TK, SD, SMP, SMA ini harus offline, memang tatap muka. Kalau kuliah tidak. Karena kuliah itu adalah kita itu mengajak mahasiswa berpikir, menyimpulkan, ya, kemudian diberi permasalahan supaya dia membuat makalah, kemudian dia menyimpulkan, menyampaikan materinya di hadapan teman-temannya, temannya mengkritisi, dosennya mengarahkan. Cuman itu, tidak perlu menghafal. Kalau mahasiswa itu menghafal itu sejak apa? TK sampai SMA. Tapi di zaman saya kuliah dulu, saya masuk kuliah 93-94. Itu zaman itu masih ada proses menghafal, itu ada. Dosen-dosen kami yang menyuruh kami menghafal, harus hafal, kalau nggak hafal nggak lulus, itu ada. Tapi kalau sekarang tidak. Sekarang loh beberapa kampus ya, satu kali pertemuan langsung sudah ada tugas. Pertemuan berikutnya gantian menyampaikan, mempresentasikan apa? Makalahnya masing-masing. Memang begitu kuliah. Kuliah itu ini loh. Di otak ini dia diajak berpikir, bukan diajak menghafal saja. Menghafal sudah berlalu masanya. Yaitu masa apa? TK, SD, SMA. Jelas ini, ikhwan sekalian. Jadi antum kalau kuliah nggak usah takut tidak lulus walaupun sering tidak masuk. Tapi jangan ini jadikan alasan untuk sering tidak masuk. Yang penting antum apa? Ujian terus ikut, UTS, UAS, namanya apa sekarang? Bukan UTS, namanya apa? Hah? Namanya apa sekarang ini? Penilaian tengah semester ya, PTS dan PTA ya namanya ya. Betul, gitu. Nah ya, PAS ya, PTS dan PAS ini sekarang. Namanya bukan UTS, UAS. Maka ikut terus. Dan ini akan menghasilkan ilmu, walaupun ilmunya didapatkan dari membaca saja, bukan mendengar. Bisa difahami ini? Karena ilmu tidak mesti harus mendengar. Ilmu terkadang dengan membaca. Saya beri contoh. Seorang yang belajar kitab, misalnya saya beri contoh saja ya. Nahwu yang paling dasar apa namanya? Yang terkenal, yang masyhur, Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah. Antum belajar kitab ini 2 kali, 3 kali hatam, 4 kali hatam, sampai hafal, sampai paham, sampai bisa mengajarkan kitab ini. Ana mengatakan, seandainya antum tidak belajar kitab yang lebih tinggi seperti Manzumah Al-Imritiyah, kemudian Al-Qawaqib Ad-Durriyah, atau Mutamimah Al-Ajurramiyah, atau Qadrun Nada,
atau Alfiyah Ibnu Malik, antum tidak belajar kitab itu, antum sudah bisa baca kitab apa saja. Kitab-kitab yang besar-besar itu hanya untuk apa? Tambahan untuk pengetahuan bahasa Arab kita. Tapi untuk pegangan atau untuk dasar untuk baca kitab sudah cukup. Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah. Kenapa sudah cukup? Apa saya tidak punya alasan? Punya saya alasannya. Sekarang, sebelum ada kitab-kitab yang besar-besar itu, dulu kitab pertama nahwu apa? Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah. Ulama-ulama bisa baca kitab enggak? Ulama-ulama jadi ulama enggak? Jadi ulama. Yang memprihatinkan, belajarnya sampai alfiyah, tapi dia tidak paham, baca kitab tidak bisa. Maka di pesantren kami, kalau antum pergi ke pesantren kita Tirmidzi, itu yang kita kaji nahwu dasar. Saya larang mempelajari nahwu yang tinggi. Kalau dasar-dasar ini sudah paham, sudah hafal dan bisa mengajar, maka dia pasti bisa baca kitab. Walaupun dia belum mempelajari, menguasai nahwu yang tinggi. Bisa dipahami ini para jemaah sekalian rahmatullah taala. Maka dari sini sebenarnya antum kalau menguasai ilmu-ilmu dasar, namanya al-usul fil ulum, jadi dasar-dasar ilmu, jadi al-usul fil ulum, maka antum akan menguasai ilmu apa saja sekalipun dari hasil proses membaca. Maka disitulah seorang itu bisa otodidak kalau sudah menguasai dasar-dasar ilmu. Yang penting adalah antum kuasai dulu dasar-dasar ilmu. Ya, misalnya tentang ilmu mustalah, antum pelajari Al-Baiquniyah, Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Nanti mustalah yang lain antum bisa baca sendiri, antum bisa pahami sendiri. Jika antum tidak mampu atau tidak bisa memahami dalam waktu yang lama, maka kasih catatan, tanyakan kepada orang yang lebih alim daripada antum. Begitu cara belajar. Itulah metode kuliah sebenarnya. Maka saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat yang masih punya biaya, yang masih punya semangat untuk kuliah S1. Saya sarankan generasi muda sekarang ini harus minimal S1, jangan SMA saja. Ambil S1. Walaupun bentuk kuliahnya itu acak-acakan mungkin gitu, karena sering terlambat, sering meninggalkan kuliah gara-gara urusan duniawi kita, tapi minimal antum tambah ilmu banyak. Dan saya rasakan ya, dalam mengarungi kehidupan sekarang ini, selain kita mengetahui atau memiliki ilmu agama yang kita dapatkan dari mana saja ilmu agama itu, tapi juga kita belajar sampai sarjana. Ternyata cara berpikirnya orang-orang yang sudah sarjana berbeda dengan cara berpikirnya anak-anak yang baru lulus apa? SMA. Betul nggak ya ikhwan ini? Sarjana berpikirnya bagus, nanti dia sabar menghadapi kehidupan duniawinya dia bersama pasangan hidupnya dia, mengurus anaknya. Berbeda dengan orang-orang yang hanya SMA. Ini bukan saya mengecilkan ya, yang tidak lulus sarjana atau yang tidak kuliah, tapi ini melihat kondisi sekarang ini, perkembangan zaman sekarang ini membutuhkan orang-orang yang bisa kuliah sampai sarjana. Taib. Ini yang keempat. Yang kelima sekarang al-khamisu, pembahasan yang kelima, an yuqassima awqati lailihi wa naharihi. Hendaknya penuntut ilmu membagi waktu-waktu malam dan waktu-waktu siangnya. Wa yaktanima, dan dia mengambil manfaat ma baqiya min umrihi, apa yang tersisa dari umurnya. Fa inna baqiyatal umri, sesungguhnya sisa umur itu la qimata lahu, tidak ternilai besarnya. Wa ajwadul awqati, dan waktu-waktu yang terbaik lil hifdzi, untuk menghafal adalah al asharu, waktu-waktu sahur. Kalau antum ingin menghafal ilmu, hafalkanlah di waktu-waktu sahur. Walil bahthi, dan waktu untuk membahas ilmu, misalnya membuat skripsi, ini membahas ya, membuat makalah, itu adalah al abkaru, waktu-waktu pagi setelah sholat subuh. Jadi sebelum subuh waktu menghafal. Ini saya lakukan di Saudi Arabia. Dan nanti bisa tanya kepada ustaz saya yang belajar di Timur Tengah, itu waktu sahur itu waktu yang paling bagus untuk menghafal. Waktu sahur. Kebetulan saya di Saudi Arabia, pagi kuliah, sebelum kuliah saya ikut madrasah namanya Madrasatul Tahfidzul Quran. Pimpinannya adalah Syekh Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais. Saya menghafal Al-Quran di situ. Itu tahu tidak waktu menghafal saya? Menghafal pertama sebelum tidur, memurojaah sebelum fajar, setelah sholat subuh saya setoran kepada Syekh, antri setoran. Sudah cukup itu.
Tapi kalau antum menghafal begini pagi begini habis subuh begini, itu lama hafalnya itu. Lama sekali hafalnya. Menghafal itu yang bagus apa? Sebelum tidur antum menghafal. Antum membaca ya, tidak usah menghafal. Membaca saja sebelum tidur, itu nanti bangun tidur antum ulangi, itu lengket sekali. Coba dicoba ini yang masih belajar. Dan itu anak laksanakan. Sekarang saya karena diminta ini ya, diminta apa namanya ngaji kitab. Siapa ikhwan yang pernah ikut kajian anak di Muhajirin ITN? Di Muhajirin ITN. Siapa yang pernah ikut kajian di Muhajirin ITN? Berarti ini ikhwan-ikhwan baru ini ya, bukan ikhwan-ikhwan lama. Dulu saya ngaji di Muhajirin ITN, kemudian tidak boleh lagi ngaji di sana. Di Muhajirin ITN, saya punya kajian pada maghrib di hari Rabu dan pada subuh di hari Kamis. Pada maghrib saya ngaji kitab namanya Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Pada subuh tematik, maudhu'i, tematik. Maka pada subuh itu, tahu nggak ikhwan? Ana sudah nulis materi itu sebelum saya datang ke Malang. Kemudian saya istirahat. Sebelum tidur saya baca, setengah hafal. Sebelum saya turun untuk sholat subuh, saya bangun dulu, saya baca lagi. Setelah subuh, saya nggak bawa buku. Itu hafal. Apa yang ada di materi yang saya sudah tulis itu, semuanya terhafal, Masya Allah. Itu pengalaman pribadi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jamaah. Jelas ini? Jadi pagi itu bagus sekali waktu untuk menghafal, yaitu sebelum sahur. Dan untuk al-bahthi itu untuk membahas ilmu, itu bagusnya adalah al-abkar di waktu-waktu pagi setelah sholat subuh. Walil kitabati, dan untuk menuliskan ilmu bagi yang ingin menulis ilmu, bagi yang ingin menulis adalah wasatun nahari, di pertengahan siang. Jadi untuk menulis ilmu yang bagus adalah di pertengahan siang. Betul itu. Ini bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang punya banyak tulisan, kitab-kitab karangan. Itu paling bagusnya waktunya adalah di pertengahan siang. Karena beda loh, malam hari itu cahaya lampu itu beda sekali. Untuk menulis itu beda sekali. Mata itu pedes kalau kita menulis, apalagi menulis pakai laptop itu pedes sekali. Tadi pertengahan siang bagus sekali. Kemudian walil mutola'ati, dan untuk mutola'ah, menelaah ilmu, wal mudzakarati, dan mengulang-ulang ilmu adalah al-lailu, malam hari sebelum tidur. Tadi sudah kita sampaikan ya, sebelum tidur mengulang-ulang, kemudian pagi kita hafalkan dengan baik sebelum subuh, maka ilmu itu akan lengket. Masya Allah. Dicoba yang bagi yang terutama yang hafalannya kurang kuat, dicoba seperti ini. Ini resep dari Al-Imam Ibnu Jamaah. Wa qala al-Khatib, berkata al-Khatib al-Baghdadi. Jadi Ibnu Jamaah bukan berpendapat sendirian ini. Ada ulama-ulama yang lain yang berpendapat dengan pendapat yang serupa, yang semisal. Beliau Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, ajwadu awqatil hifdzi, waktu-waktu menghafal yang paling baik adalah al-asharu, di waktu-waktu sahur. Waktu yang menghafal yang paling baik adalah waktu-waktu sahur. Thumma, kemudian wasatun nahari, kemudian di pertengahan siang. Thumma, kemudian al-ghadatu, di pagi hari. Jadi ini urutan waktu menghafal yang paling baik. Yang terbaik kapan? Di waktu sahur. Yang terbaik kedua kapan? Di pertengahan siang. Pertengahan siang itu kapan? Begini. Siang itu kalau orang Arab mengatakan siang itu dimulai dari ba'da subuh sampai asar, itu disebut siang. Di pertengahan ya kurang lebih jam 10, jam 11. Kemudian tsummal ghadat, kemudian di waktu pagi. Pagi kapan ini al-ghadah? Itu setelah sholat subuh sampai nanti menjelang terbitnya matahari. Ini waktu-waktu yang terbaik untuk menghafal. Qaul, beliau berkata, wa hifdzul laili, dan menghafal di waktu malam anfa'u, lebih bermanfaat, min hifdzin nahari, daripada menghafal di waktu siang. Dulu saya punya kiai-kiai itu kalau mengajar putranya, kiai dahulu beda dengan kiai sekarang. Kiai dahulu itu putranya diajar sendiri. Jadi diajari sendiri. Itu mengajarnya setelah mengajar murid-muridnya. Jadi setelah mengajar muridnya itu di dalam rumah, beliau ngajari santri. Santrinya siapa? Murid-muridnya siapa? Yaitu anak-anaknya sendiri. Diajari di waktu malam. Ternyata anaknya kiai lebih pintar daripada santri yang lain. Kenapa? Karena belajar di waktu yang paling baik, yaitu di waktu malam. Bahkan ustadz-ustadz kita, ya, antum tahu, kenal Ustadz Abdul Hamid, tahu? Ya. Putra-putranya itu tidurnya malam-malam, dan di malam itu diajari oleh ibunya, disuruh menghafal. Masya Allah.
Saya tetangganya, rumahnya dempet, bersebelahan dengan beliau. Dan saya muridnya dan saya diajak mendirikan pesantren oleh beliau. Itu putranya itu kalau malam jarang tidur. Ternyata itu waktu yang mustajab untuk kita apa? Mempelajari ilmu. Waktu malam hari, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para kiai dahulu begitu. Dan para ulama, para masyayikh demikian. Waktu malam hari. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Jama'ah. Wa waktul ju'i, kemudian menghafal yang terbaik adalah waktu lapar. Waktu lapar. Anfa'u, lebih bermanfaat min waqti syibai, daripada waktu kenyang. Jadi waktu lapar itu lebih baik daripada waktu kenyang. Thayyib. Qala, beliau berkata rahimahullah taala, wa ajwadu amakinil hifdzi, tempat terbaik untuk menghafal adalah al-ghurafu, kamar-kamar. Jadi kamar itu tempat terbaik untuk menghafal. Kamar, ruangan yang kita bersendirian di situ. Wa kullu maudhi'in, dan semua tempat ba'idin, yang jauh, anil mulhiyati, dari hal-hal yang melalaikan. Jadi hal-hal yang melalaikan. Jadi kamar atau tempat-tempat yang jauh dari perkara-perkara yang membuat lalai. Ini tempat yang terbaik untuk menghafal. Kalau di Universitas Madinah itu pernah lihat nggak postingan di Facebook tentang ruangan di Universitas Madinah? Tahu, pernah lihat? Atau di Mekah itu? Jadi kalau di Madinah itu satu kamar itu dibagi dua, tapi disingget. Jadi tidak dikasih bebas gini, enggak. Dikasih singget apa sih? Dikasih pembatas. Sehingga tidak bisa saling melihat, tapi bisa saling bertemu bisa, karena pintunya satu. Tapi dikasih pembatas. Seperti kayak di rumah sakit lah, cari pengat. Tapi pembatasnya itu kayu, jadi tidak bisa saling melihat. Supaya belajarnya tidak terganggu. Kalau di Makkah dibatasi, satu kamar hanya ditinggali 3 orang, kadang 2 orang. Saya pernah satu kamar itu 2 orang di Makkah tinggalnya, tidak terganggu. Di sini kadang-kadang pesantren itu satu kamar 20 orang, 40 orang, berkelahi terus, tidak pernah belajar itu. Iya benar ini Pak. Pesantrennya berkelahi terus, tidak pernah belajar. Antum nanti kalau buat madrasah atau pesantren, sebaiknya satu kamar tidak boleh ditinggali banyak orang. Buat space yang kecil-kecil, itu lebih baik. Ada bahkan pesantren itu, saya setuju dengan pesantren itu, modalnya banyak. Yang membuat seorang dermawan dari Qatar, pesantrennya ada di Ciawi, saya pernah kunjungi. Itu santri itu satu kamar antara 5 maksimal 8 atau 10. Itu kamarnya seperti rumah. Ada ruang tamu, ada ruang tengah, ada dapur, ada kamar mandi, ada tempat jemuran. Jadi kamarnya seperti rumah. Jadi masing-masing santri diberi rumah, dan dia harus ngurus rumahnya sendiri-sendiri. Masya Allah. Itu bagus itu. Karena nanti untuk menghafal lebih bagus dan konsentrasi, tidak terganggu dengan temannya yang banyak. Kemudian beliau berkata, qol walaysa bimahmudin, bukanlah hal yang terpuji, maksudnya bukan hal yang baik. Al-hifdhu, menghafal, bihadratin nabati, di hadapan tanam-tanaman. Jadi menghafal di taman kurang baik kata Syekh. Jadi ada taman gitu, kita menghafal di situ kurang bagus katanya. Dicoba aja nanti. Menghafal di kamar dengan menghafal di taman, mana yang lebih bagus? Antum tahu Syekh Sa'ad Al-Ghamidi? Umur berapa beliau hafal Quran? Bukan sejak kecil. Baru umur 25 tahun ketika beliau sarjana baru menghafal Quran. Syekh Profesor Dr. Ali Al-Khudaifi itu juga ketika sarjana baru menghafal Al-Quran. Tapi menghafalnya di mana? Di musola pom bensin, itu kan sepi tuh, nggak ada yang ganggu itu. Musola pom bensin. Pokoknya tidak waktu sholat, nggak ada orang sholat di situ, kan jarang orang sholat duha itu kan, jarang ya. Menghafal di situ, di musola pom bensin di Saudi Arabia. Jadi cari musola pom bensin. Kalau masjid kadang-kadang masih banyak orang lalu lalang di masjid. Kalau musola pom bensin sepi, jarang orang sholat di situ. Beliau menghafal di situ. Jadi jangan menghafal di hadapan tanam-tanaman, di tengah perkebunan, tengah taman-taman, jangan menghafal di situ. Wal khudrati, dan di hadapan tanaman-tanaman hijau. Wal anhari, menghafal di dekat sungai-sungai, tidak bagus itu. Kalau baca-baca bagus, tapi menghafal tidak bagus. Dipraktekkan saja kalau nggak percaya. Ini sudah Syekh menulis begitu Ibnu Jama'ah karena sudah dipraktekkan oleh beliau. Wa qawari'it turuki, dan di perempatan-perempatan jalan.
wa dhadijil aswati, dan di keramaian suara-suara, di kegaduhan. Li'annaha tamna'u, karena hal itu bisa menghalangi min khuluwil qalbi, dari konsentrasinya hati, kosongnya hati, ghaliban kebanyakannya. Jadi hati tidak bisa konsentrasi kalau kita menghafal di depan pepohonan, menghafal depan sungai dan seterusnya, tidak bisa konsentrasi. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk belajar begini ya, ini pengajian-pengajian itu sebaiknya memang jangan menghadap pintu. Antum walaupun tidak menghadap pintu ke saya, itu ada orang buka pintu mesti lirik dulu siapa yang masuk itu. Buka pintu lagi, siapa yang masuk. Setiap ada orang buka pintu, siapa yang masuk, nggak bisa konsentrasi belajarnya. Ya toh? Nggak bisa konsentrasi. Apalagi di depan keramaian. Tadi sudah disampaikan di situ. Taib ini yang bisa disampaikan, wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini. Kitab apa saja yang hendaknya dipelajari oleh orang yang baru menuntut ilmu? Yang pertama ya kitab Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dulu. Jadi belajar membaca Al-Quran lebih dahulu sampai dia memahami tajwid dan tahsinnya, baru mempelajari kitab-kitab kecil. Jangan beranjak kepada kitab-kitab besar kecuali kita sudah mempelajari kitab-kitab kecil. Kitab-kitab kecil yang kita rekomendasikan atau direkomendasikan oleh para ulama, kalau nahwu ya kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah. Jadi kitab Jurumiyah itu dipelajari. Kemudian selesai Jurumiyah diulangi lagi. Sebab Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, ulama dari negeri Yaman, itu sampai khatam 8 kali syarahnya Jurumiyah itu atau Hasaniyah, itu 8 kali khatam. Kalau Jurumiyah ya nggak bisa ditanya lagi. Sarahnya saja 8 kali khatam, apalagi Jurumiyahnya. Berarti lebih dari 8 kali khatam kitab Jurumiyah. Ini dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu shorof, antum pelajari yang bagus untuk dihafal itu Al-Amthilah at-Tasrifiyah, ditulis oleh seorang ulama dari Indonesia. Itu pelajari kitab Al-Amthilah at-Tasrifiyah, menghafal tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun, itu dihafalkan dengan baik. Nasrun surun nasrun mansurun fa huwa nasirun wa mansurun unsur la tansur mansurun minsurun, itu dihafal dengan baik sampai hafal. Ini untuk bahasa Arab. Kemudian untuk muhadatsah atau percakapan, pelajari kitab-kitab dasar percakapan. Alhamdulillah saya sudah nulis kitab-kitab dasar percakapan. Antum bisa menghubungi Muslim Sunnah Press Kediri. Ada kitab namanya Al-Arabiyah Al-Muyassarah, bahasa Arab praktis. Sudah ada sampai jilid 5. Itu kitab bahasa Arab yang ringkas, merupakan ringkasan dari kitab-kitab bahasa Arab yang besar-besar untuk percakapannya. Kemudian untuk pelajaran tauhid akidah kita harus belajar. Maka pelajari kitab yang paling dasarnya adalah kitab apa? Al-Qawaidul Arba' dipelajari, 4 kaidah. Kemudian Al-Usul Tsalatsa dipelajari. Kesemuanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kemudian kitab-kitab yang lainnya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang jelas pelajari saja yang paling-paling dasar gitu ya, yang paling dasar. Ada pertanyaan lagi, jika Allah memberi kita harta yang banyak, bagaimana cara mendidik anak kita agar semangat menuntut ilmu? Jangan dimanjakan dengan harta itu aja. Ada beberapa orang kaya salah dalam mendidik anaknya. Ada beberapa orang yang berkelebihan harta tapi benar dalam mendidik anaknya. Jangan dimanjakan dengan harta. Itu saja. Silakan ditafsirkan sendiri, jangan dimanjakan dengan harta. Jadi kalau mau membelikan sesuatu itu sampaikan kepada dia agar dia melakukan sesuatu supaya bisa dibelikan sesuatu. Jadi dia tidak menganggap orang tuanya itu royal dengan harta. Sehingga dia merasa bahwa untuk mendapatkan sesuatu dari orang tuanya harus ada kerja keras lebih dahulu. Misalnya suruh hafal apa dulu nanti baru dibelikan. Silakan. Nah, Ustadz Abdul Hamid itu saya cerita kebagusan istrinya. Mungkin akhwat-akhwat gak bisa seperti istri Ustadz Abdul Hamid. Putranya tidak diberi makan kalau belum menyetorkan hafalan. Nangis itu kadang-kadang. Saya tahu itu, saya tetangganya. Kenapa sih fulan nangis kadang-kadang kayak gitu? Belum setoran Ustadz, anak-anaknya gitu. Kadang-kadang manggil saya Ami Yusron. Belum setoran Ami. Jadi kalau belum setoran gak dikasih makan sama uminya. Tega ini, raja tega uminya. Tapi semua putranya dan putrinya hafal Quran. Gak seperti anak-anak kita tidak hafal Quran. Semua putranya Ustadz Abdul Hamid antum boleh tes kalau antum ajak ini.
Umur 3,5 tahun sampai 5 tahun sudah bisa baca Quran dengan baik. Umur 5 tahun sudah hafal juz 30. Putranya Ustaz Abdul Hamid itu, hafizahullah ta'ala. Tapi uminya ini betul-betul raja tega ini. Tidak dikasih makan, betul, nangis tidak dikasih makan. Kalau belum setoran hafalan tidak dikasih makan. Ini bagus ini. Bagus ini. Pendidikan ini. Kadang-kadang kita kan tidak tega, kasihan belum makan. Akhirnya anak manja. Yang penting jangan dimanja, itu saja. Adapun anak itu kan masing-masing keluarga punya pengetahuan tentang anaknya masing-masing. Ada yang bisa diperlakukan demikian, ada yang tidak bisa diperlakukan demikian. Jika kita kajian online, apakah akan mendapat keutamaan didatangi malaikat juga, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kajian yang didatangi malaikat adalah kajian bersama gurunya, berhadapan dengan gurunya. Tapi minimal kajian online mendapatkan ilmu. Setidaknya kajian online mendapatkan ilmu. Jadi cara belajar itu kalau di zaman salaf, datang kepada gurunya, atau membaca kitab gurunya, atau minta diijazahi kitab oleh gurunya. Diijazahi kitab itu berarti dia nggak belajar langsung. Ada ijazah itu yang harus belajar langsung, ada yang tidak. Misalnya dia bawa buku ya, dia bawa kitab. Zaman salaf dulu dia sudah mencatat tulisan gurunya, sudah dinukil, sudah disalin. Setelah itu dia datang kepada gurunya, saya minta ijazah kitab ini, saya ijazahi kamu kitab ini. Dia pulang, sudah dibaca sendiri. Jadi sebenarnya belajar online itu juga ada di zaman para salaf, tapi caranya bukan online seperti sekarang. Caranya adalah diijazahi kitab-kitab gurunya. Maka setelah diijazahi itu seperti mendapatkan keberkahan untuk mempelajari kitab-kitab gurunya tersebut, walaupun belum belajar langsung atau membaca secara langsung di hadapan gurunya. Ini hanya cara di antara cara mencari ilmu. Jika kita dihadapkan pada satu persoalan tidak bisa datang di majelis secara langsung. Misalnya ibu-ibu, hari ini suaminya pergi keluar kota, tidak ada yang mengantarkan ke Masjid Al-Muttaqin. Dengarkan Facebooknya mana ini, atau YouTube-nya Malang Mengaji, sudah. Sambil masak, sambil ngurus anak, dengarkan. Jadi apa yang bisa kita lakukan, walaupun itu tidak sempurna atau kurang afdal, lakukan. Selama itu membawa kepada kebaikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seseorang yang menjadi berbangga diri karena hidupnya pas-pas, menjadi berbangga diri karena hidupnya pas-pasan, merasa lebih berilmu daripada orang yang banyak bertanya, sehingga ia meremehkan orang-orang yang banyak bertanya. Sebentar, saya masih bingungin pertanyaannya. Sebentar. Bagaimana hukumnya seseorang yang menjadi berbangga diri karena hidupnya pas-pasan? Kok bisa ya berbangga diri pada hidupnya pas-pasan? Ya dihilangkanlah. Al-ujub, bangga dengan diri sendiri. Al-iftikhar, bangga dengan diri sendiri itu nggak bagus, tidak bagus. Kita tidak boleh bangga dengan diri sendiri. Kalau kita terlanjur bangga dengan diri sendiri, hendaknya kita segera bertaubat. Tidak bagus. Membanggakan apa yang ada pada diri kita ini tidak bagus. Karena belum tentu apa yang ada pada diri kita itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Kemudian merasa lebih berilmu daripada orang yang banyak bertanya, tidak boleh. Belum tentu orang yang banyak bertanya atau sering kali bertanya di pelajaran dia lebih bodoh daripada kita. Bisa jadi dia lebih paham daripada kita. Loh, bener ini. Orang yang bertanya itu bisa jadi dia lebih paham daripada kita. Tapi dia punya persoalan yang belum dia pahami, yang dia hendak tanyakan pada gurunya. Ada orang datang ke pengajian itu tidak bertanya karena tidak paham pelajaran memang. Jadi datang di pengajian tidak pernah bertanya karena memang tidak paham. Ada yang tidak pernah bertanya karena sudah paham. Tapi tidak mesti orang yang banyak bertanya itu menunjukkan dia sedikit ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah menuntut ilmu itu harus setiap hari? Tidak. Tidak harus setiap hari. Sebagian para sahabat menuntut ilmunya setiap hari Kamis, dan Rasulullah membuka kajian untuk akhwat setiap hari Kamis. Pertanyaannya, kenapa di zaman para sahabat ilmunya lebih banyak daripada kita? Ini pertanyaan yang mungkin di antara kita belum tahu jawabannya. Ada yang tahu jawabannya? Padahal di zaman itu, di zaman para sahabat, sebagian sahabiat itu datang di majelisnya Nabi setiap Kamis saja. Ada itu kajian Nabi setiap Kamis. Itu yang hadir adalah ibu-ibu atau akhwat sahabiat. Kenapa ilmu mereka lebih banyak daripada ilmunya akhwat-akhwat di zaman ini? Ayo, siapa bisa jawab? Pernah saya sampaikan kayaknya di awal-awal saya ngaji kitab ini.
Ayo siapa yang bisa jawab? Saya pas nggak bawa hadiah, atau punya hadiah panitia pengajian. Ya nanti kalau ada yang bisa jawab hadiahnya menyusul lah soalnya. Kalau tidak ada hadiah sekarang. Pernah saya jelaskan. Ingat kisahnya Muawiyah bin Hakam al-Sulami? Dalam riwayat Muslim ada, dalam riwayatnya Imam Malik dalam Muwatta ada, dalam riwayatnya Imam Syafi'i dalam Ar-Risalahnya ada. Budaknya Muawiyah bin Al-Hakam al-Sulami itu kan disuruh menunggu kambing-kambingnya di sekitar Bukit Uhud dan Jawania. Tiba-tiba Muawiyah datang mensidak, kambingnya hilang satu, diterkam serigala. Iya tidak? Dari mana budak itu tahu ilmu, saya tanya? Dari majikannya. Jadi penyebaran ilmu di zaman Rasulullah itu luar biasa. Suami dapat dari ilmu dari apa? Dari temannya atau dari Rasulullah langsung disampaikan kepada istrinya. Jadi istri walaupun di rumah tapi tahu ilmu. Jangankan istri, budaknya loh tahu ilmu, apalagi istrinya. Kalau sekarang kan tidak, antum datang ke pengajian pulang nggak cerita kepada istrinya, ya kan? Ceritakan kepada istrinya. Saya tadi ngaji intinya 1, 2. Tidak perlu dalil, tidak mengapa. Yang penting ilmunya disampaikan. Jadi istri antum di rumah mendapatkan faedah ilmu. Ini yang belum di kita, bener ini, belum di kita, ya kan? Ini yang belum di kita. Faedah ilmu tidak disampaikan di rumah. Anak-anak kita kadang-kadang tidak mengerti ilmu. Tidak harus antum berdalil ya. Saya tidak mengatakan harus berdalil, tidak harus. Antum sampaikan aja kesimpulan dari pengajian tadi apa, maka sudah cukup. Seperti tadi apa kesimpulannya pengajian kita tadi? Yang pertama, seorang penuntut ilmu dia hendaknya qanaah ya ta? Dengan makanan yang sedikit, qanaah dengan pakaian walaupun sudah usang, penuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Waktu sahur untuk menghafal ya. Waktu pagi untuk apa? Waktu pagi hari berjamaah untuk membahas ilmu, waktu pertengahan siang untuk menulis, waktu malam untuk mutola'ah dan murojaah ilmu. Ini semuanya disampaikan walaupun di rumah. Jadi makanya di zaman para sahabat ilmunya mereka istri-istri para sahabat lebih banyak daripada istri-istri kita, disebabkan mereka sepulang dari bertemu Rasulullah atau bertemu sahabat yang lainnya disampaikan. Inilah yang menjadikan orang-orang Syiah tidak suka dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah baru masuk Islam 3 atau 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Tapi Abu Hurairah menjadi perawi hadis yang terbanyak hadisnya. Berapa hadisnya? Masih ingat saya sebutkan? 5.374 hadis. 5.374 hadis, nomor 1. Perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Saya tanya, bagaimana Abu Hurairah bisa mendapatkan ilmu sebanyak itu? Setiap ketemu sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, beliau bertanya tentang ilmu. Beliau minta riwayat hadis dari Nabi SAW. Akhirnya beliau menjadi orang yang paling banyak hadisnya. Jadi walaupun umurnya bertemu Nabi singkat, hanya 3 atau 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW, tapi ilmunya melebihi sahabat-sahabat yang lebih dahulu berjumpa dan masuk ke dalam ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu ya. Jadi para akhwat, kalau suaminya pulang dari pengajian tanya. Kalau suami mungkin lupa, ditanya, sampaikan tentang ilmu. Ya, di rumah sampaikan tentang ilmu kepada anak-anak. Walaupun kita tidak membaca dalilnya. Karena saya sendiri kadang-kadang juga lupa dalilnya, ya kan? Kadang-kadang kita tidak menghafal kitabnya, tapi kan inti dari ilmu yang kita sampaikan tadi kita masih ingat. Ya, kita masih ingat. Anak-anak kita di pesantren jangan terlalu banyak disangoni ya. Ibu-ibu ummahat itu jangan banyak jangan banyak nyangoni anaknya, kasih uang saku secukupnya saja supaya dia belajarnya tekun, tidak mikir makan saja dia. Bener, santri yang terlalu banyak uang sakunya itu biasanya tidak tekun belajarnya, sebentar-bentar minta pindah pondok. Dan saya sarankan ya, bagi bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat yang punya putra sedikit-sedikit minta pindah, itu jangan dituruti, senyum saja, biarkan dia menangis, gak apa-apa. Kalau sebentar-bentar minta pondok antum turuti, itu nanti tidak akan perasaan di pondok manapun itu. Karena tidak mungkin ya, di pondok itu seperti di rumah, di pesantren itu seperti di rumah. Mesti ada aturan-aturan yang mengikat dia, ya tidak? Di pesantren pasti ada aturan-aturan yang mengikat dirinya. Demikian ya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.